Seorang kakek tua meridiannya terputus, terjebak dalam gua selama 100 tahun. Namun, dalam semalam, dia menerobos batas dan kembali muda. Semua ini terjadi hanya karena ucapan polos seorang anak muda. Ternyata, dia dulunya adalah Raja Iblis yang menguasai dunia persilatan. 100 tahun yang lalu, kekuatan iblisnya mencapai puncaknya. Baik dan jahat melupakan dendam dan mencapai kesepakatan. Dengan alasan kekacauan di dunia persilatan, mereka menyerangnya. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Hampir 100 pendekar mati di tangannya. Namun, dia tetap haus darah dan tak tergoyahkan. Akhirnya, Dewa Pedang Huasan, Tang Hao, turun tangan. Menggunakan 9 pedang dugu, dia memotong anggota badan dan meridiannya. Akhirnya, dia dikurung di puncak Xuangyu, Gunung Huasan, untuk bertobat. Meskipun kehilangan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak melupakan dendamnya. Karena dia tahu betul, bahwa alasan dia berakhir seperti ini, bukan karena kejahatan besar yang telah dia lakukan, tetapi karena para tetua takut akan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka memberinya tuduhan palsu. Namun, yang tidak dia duga adalah, Kepala Sekte Huasan secara pribadi datang untuk mengawasinya, dan siang malam membacakan kitab Tao untuknya. Berusaha membuatnya melupakan dendamnya. Ini membuat Yang Xian tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku telah kehilangan semua kekuatanku. Kalian masih takut padaku? Belajarlah dengan giat setiap hari. Tak disangka, pendeta Tao itu membaca kitab selama lebih dari 20 tahun. Yang Xian pun telah menjadi tua dengan janggut putih, dan penjaga gerbang telah digantikan oleh murid generasi Huasan. Yang Xian tersenyum sinis. Dia melihat keahlian orang ini luar biasa. Tampaknya dunia persilatan masih takut padaku. Tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku. Aku akan menghancurkan kalian semua. Waktu berlalu. 100 tahun berlalu. Raja Iblis yang gagah berani di masa lalu kini telah menjadi orang tua yang kurus kering. Tiba-tiba, seorang anak muda memecah keheningan. Kakek, siapa kau? Pertanyaan ini langsung menghancurkan hatinya. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah dilupakan oleh dunia persilatan. Dia menyadari bahwa musuh lamanya telah lama tiada. Bahkan para penjaga telah menjadi anak-anak muda. Lalu, apa alasannya untuk terus bertahan? Mengapa dia masih hidup sampai sekarang? Dia berbaring di tanah, menunggu kematian. Tanpa sadar, dia teringat kata-kata Kepala Sekte Huasan. Kau harus melepaskan dendam dan berdamai dengan dirimu sendiri. Tiba-tiba, energi iblis meledak dari tubuhnya. Disertai dengan raungannya, rambut putihnya langsung berubah menjadi hitam. Yang Xian akhirnya melepaskan dendamnya, dan tubuhnya kembali muda. Hari itu, anak muda itu naik gunung untuk mengantar makanan seperti biasa. Namun, dia terkejut melihat perubahan pada dirinya. Tetapi anak muda itu tidak panik. Dia hanya menyapanya dengan ramah untuk makan. Ini membuat Yang Xian penasaran. Dia pun bertanya nama anak itu. Anak itu terlihat gembira. Namaku Jinmu, Zhang Jinmu. Hanya ditanya nama saja sudah segembira ini. Yang Xian termenung. Sudah berapa lama dia tidak melihat senyum setulus ini? Mungkin begini juga bagus. Saat itu, Jinmu mulai membaca kitab Tao di sampingnya. Yang Xian merasa ganggu. Nah, kau harus mempelajari sesuatu yang kau mengerti. Daripada memaksakan diri untuk mengingat semua ini. Kuanmu terdiam cukup lama. Lalu, Asteris gedebuk. Dia berlutut di hadapan Yang Xian. Kakek, terimalah aku sebagai muridmu. Aku sudah tahu sejak lama. Anda adalah tetua Gunung Hua yang mengasingkan diri. Bermeditasi di sini untuk mencapai keabadian. Sambil berkata begitu, dia mulai bersujud. Yang Xian benar-benar dibuat bingung. Dirinya bukanlah tetua Gunung Hua. Melihat anak itu tidak berhenti bersujud, Yang Xian dengan pasrah menerimanya. Dia mulai menceritakan pemahamannya kepada Kuanmu. Ajaran tersebut sangat bermanfaat bagi Kuanmu. Namun, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kakek, bisakah aku menjadi pendekar terkenal dari Gunung Hua? Anak-anak seumuran Kuanmu sudah memiliki guru. Sementara dia tidak memiliki nama Tao. Bahkan tidak ada yang tahu nama aslinya. Yang Xian berpikir keras. Haruskah dia mengajarkan ilmu sihir? Namun, dia segera membuang pikiran itu. Karena itu hanya akan membahayakan Kuanmu. Dia mengelus kepala Kuanmu. Harta karun itu berharga karena langka. Jadi, semakin sedikit orang yang tahu bakatmu, semakin berharga dirimu. Kuanmu langsung mengerti. Dia kembali bersujud, sambil terus menggumam. Aku tahu Anda adalah pertapa sakti. Di bawah bimbingan Yang Xian, Kuanmu belajar setiap hari. Namun, suatu hari dia memberitahu kakeknya, bahwa dia mungkin tidak akan datang lagi. Karena orang-orang dari kuil Nantian tertarik padanya. Dan memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Meskipun Yang Xian merasa berat hati, dia tetap memberinya pelajaran terakhir. Karena dia tahu hanya Gunung Hua yang bisa membuat Kuanmu berkembang. Malam itu, badai disertai petir mengamuk. Yang Xian membangunkan Kuanmu yang sedang tidur. Dengan panik menyuruhnya turun gunung. Karena ini bukan badai biasa. Kuanmu melihat keseriusan dari ekspresi wajahnya. Maka dia bergegas meninggalkan gua. Tidak lama kemudian, petir menyambar puncak Xuangyu. Seluruh gua hancur menjadi puing-puing. Namun, Yang Xian merangkak keluar dari reruntuhan.
Toh, aku akan mati. Lebih baik menikmati makanan lezat dulu sebelum mati. Dan jika aku mati di sini, Kuanmu pasti akan bersedih. Lebih baik muncul tiba-tiba dan memberinya kejutan. Namun, perpisahan ini berlangsung selama 50 tahun. Sekarang, Kuanmu telah menjadi pemimpin Gunung Hua. Tiba-tiba seorang murid bergegas masuk, melaporkan kebakaran di puncak Suangyu. Mendengar berita itu, Kuanmu terkejut. Tempat itu sangat dikenalnya. Mungkinkah gurunya telah kembali? Dengan penuh tanya, dia segera menuju puncak Suangyu. Namun, sesampainya di puncak, dia tertegun. Dia melihat seorang pria duduk di bawah pohon. Dialah gurunya yang telah lama berpisah dengannya. Dan penampilannya tidak berubah sedikit pun. Kuanmu berlutut di tanah. Kenangan masa lalu tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ternyata, setelah tersambar petir di puncak Suangyu, Jinmu berniat mendaki gunung untuk mencari kakeknya. Tetapi dibawa paksa oleh Jiu dari kuil Nantian. Setelah itu, ia dilirik oleh tetua dan diterima sebagai murid. Ia pun meninggalkan Gunung Hua bersama tetua untuk berkelana. Setelah mempelajari berbagai ilmu bela diri, ia kembali ke Gunung Hua. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendaki puncak Suangyu. Namun, tempat itu sudah banyak berubah. Jinmu, yang kini menjadi pemimpin Gunung Hua, tak kuasa menahan air matanya. Seperti anak kecil, ia berlutut di hadapan gurunya. Yang Xian pun menghiburnya seperti dulu. Adegan ini kebetulan dilihat oleh murid-murid Gunung Hua yang datang. Mereka pun terkejut dan tercengang. Melihat itu, Jinmu menyeka air matanya. Beliau adalah tetua Gunung Hua, dan juga guru pertamaku. Namun, para murid tidak percaya. Kapan Gunung Hua memiliki tetua semuda ini? Dan guru pemimpin sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kapan beliau punya guru baru? Bahkan Yang Xian pun tampak terkejut. Dia masih mengira aku tetua Gunung Hua. Untuk menghilangkan keraguan para murid, Jinmu memperkenalkan Yang Xian dengan namanya. Hal ini membuat Yang Xian terdiam. Aku tidak bisa bilang kalau aku Raja Iblis, kan? Kalau begitu, aku mungkin akan dibunuh di tempat. Untuk menyelamatkan diri, ia asal menyebut nama Tang Hao. Tapi, begitu selesai bicara, ia menyesal. Kenapa aku malah menyebut nama musuhku? Sementara itu, para murid Gunung Hua sudah berlutut. Mereka berseru, Dewa Pedang Gunung Hua, Tang. Yang Xian ingin menjelaskan, tetapi melihat Jinmu memandangnya dengan penuh kekaguman. Kini, ia tak bisa mengelak lagi. Tak lama kemudian, Jinmu mengumpulkan semua murid Gunung Hua, dan meminta Yang Xian memberi mereka beberapa petunjuk. Seperti kau mengajariku dulu. Namun, Yang Xian sudah kebingungan. Ia tak mengerti kenapa ia harus ikut. Dan bagaimana seorang Raja Iblis bisa membimbing murid Gunung Hua? Tak disangka, Jinmu langsung membungkuk dan memohon. Yang Xian tak punya pilihan selain asal bicara. Namun, perkataannya justru disambut sorak-sorai. Para tetua menangis tanpa memperhatikan citra mereka. Seolah-olah mereka sedang mengiringi sekte iblis yang mengikuti mereka. Awalnya, mereka pikir masalah ini sudah selesai. Namun tak disangka, Jinmu meminta dia mengajarkan murid-murid seni bela diri. Bagaimana mungkin Yang Xian setuju? Dia sama sekali tidak menguasai seni bela diri Huasan, apalagi mengajarkannya kepada orang lain. Namun, Jinmu sekali lagi membungkuk dan memohon dengan sangat. Dia berkata bahwa semua pencapaiannya hari ini adalah berkat Yang Xian. Kamu adalah orang yang menunjukkan arah di saat aku berada dalam kesulitan. Aku berharap sekte Huasan dapat maju di bawah bimbinganmu. Kata-kata itu membuat Yang Xian teringat banyak hal di masa lalu. Tidak ada pilihan lain. Yang Xian hanya bisa pergi ke perpustakaan. Dia mulai mempelajari seni bela diri Huasan. Namun, dia segera kebingungan. Seni bela diri Huasan begitu banyak dan rumit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya? Yang Xian memutuskan untuk memulai dengan dasar-dasarnya dulu. Namun, ketika energi dalam tubuhnya mulai mengalir, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Dan pada detik berikutnya, dia memuntahkan darah segar. Ada apa ini? Apakah seni bela diri Huasan berbenturan dengan kekuatan iblis dalam tubuhnya? Namun, Yang Xian tidak ingin menyerah begitu saja. Jadi, sambil menjalankan ilmu inti Huasan, ia juga menggunakan sihir untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia melakukan ini berulang kali sepanjang malam. Tanpa diduga, ternyata cukup efektif. Tetapi, tubuhnya juga menjadi sangat lelah karenanya. Bahkan ia sendiri mulai mengagumi dirinya sendiri. Keesokan paginya, Yang Xian pergi ke halaman Qingya. Anak-anak mengerumuninya saat melihat Dewa Pedang. Melihat tatapan kagum mereka, hati Yang Xian yang lelah sedikit terhibur. Tiba-tiba, anak-anak mengangkat tangan mereka, menyatakan ingin mendengar cerita tentang bagaimana Dewa Pedang mengalahkan iblis Yang Xian. Hal ini membuatnya langsung membeku. Sebelum ia bisa berbicara, anak-anak mulai berdiskusi dengan riuh. Ada yang mengatakan Tang Hao membunuh iblis itu hanya dengan satu jari. Ada yang mengatakan iblis itu dibuang ke lubang kotoran dan tenggelam. Bahkan ada yang menceritakan kejahatan iblis itu, yang tidak hanya rajin belajar setiap hari, tetapi juga telah mencelakai banyak warga sipil. Yang Xian menggertakkan giginya, tetapi tidak berani membantah. Ia hanya bisa terpaksa mengakui bahwa ia adalah iblis yang terbunuh. Tang Hao, orang jahat itu. Bagaimana ia mendidik keturunannya? Kemudian,
Yang Xian pergi ke tempat murid generasi pertama berlatih. Untuk mencegah mereka menanyakan pertanyaan seperti itu lagi, Yang Xian memutuskan untuk mengambil inisiatif. Ia secara acak memilih seorang murid, dan mengetahui situasi dunia persilatan saat ini darinya. Saat ini, pendekar nomor 1 di dunia adalah Yan Qingsan dari Long Tianzhuang. Aliansi Wulin dan Aliansi Tianxie telah lama berpisah. Sekte Iblis juga telah menghilang dari dunia persilatan. Berita ini sangat mengejutkannya. Dunia persilatan selalu terdiri dari 3 kekuatan: kebenaran, kejahatan, dan iblis. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berita selanjutnya bahkan lebih mengejutkannya. Untuk menghindari keterlibatan dalam perselisihan duniawi, Ketua Sekte Huasan memutuskan untuk tidak bergabung dengan aliansi apapun. Secara tidak langsung menyebabkan kemunduran Huasan selama bertahun-tahun. Tengah malam, Yang Xian masih belum bisa tidur. Dia benar-benar sulit percaya bahwa Sekte Pedang Huasan yang pernah menjadi nomor 1 sekarang bisa menjadi seperti ini. Seiring waktu berlalu, kesehatan Jinmu, Ketua Huasan, semakin lemah. Hingga suatu hari dia pingsan di tempat tidur. Setelah mendengar kabar itu, Yang Xian segera bergegas ke sana. Dia menemukan kondisi Jinmu sangat mengkhawatirkan. Penuaan telah menyebabkan kelemahan tubuhnya. Yang Xian ingin menggunakan seni sihir untuk menyembuhkannya. Namun, energi murni Jinmu sangat kuat. Melakukan itu hanya akan membahayakan dirinya. Yang Xian hanya bisa diam-diam menjaga di samping tempat tidurnya. Hingga tengah malam, Jinmu akhirnya sadar. Hati Yang Xian yang tegang akhirnya lega. Dengan marah, dia bertanya kepada Jinmu, "Sebagai ketua, mengapa kamu tidak menjaga kesehatanmu dengan baik?" Dengan lemah, Jinmu menjelaskan niatnya. Mungkin dia merasa bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dia memohon kepada Yang Xian untuk membantu satu hal, yaitu menjaga murid-murid Huasan dengan baik. Hati Yang Xian terasa campur aduk. Dia hanya bisa berkata kepada Jinmu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Yang Xian menemui tetua yang mengurus keuangan. Barulah dia tahu bahwa Sekte Huasan saat ini tidak memiliki pemasukan. Dan bahkan murid-murid luar Huasan juga sangat sedikit. Berita ini sulit diterima oleh Yang Xian. Bagaimana mungkin Sekte Huasan bisa jatuh ke titik ini? Dia segera memerintahkan pemanggilan kembali semua murid luar. Namun, dia diberitahu bahwa Gunung Hua sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika pesan terkirim, mereka belum tentu mau kembali. Mendengar ini, Yang Xian menjadi sangat marah. Kalau begitu, beritahu mereka, Dewa Pedang Gunung Hua dari 100 tahun yang lalu, Tang Hao, ingin bertemu mereka. Tepat setelah pemimpin Sekte Kuanmu jatuh sakit, Yang Xian mengurung diri di paviliun buku. Setiap hari dia mempelajari teknik bela diri dan metode kultivasi Sekte Gunung Hua. Tetapi buku-buku rahasia ini, ada yang membutuhkan latihan tanpa henti selama 40 tahun. Ada juga yang menasihatinya untuk tidak terburu-buru. Akibatnya, Yang Xian menghabiskan waktu 5 hari penuh di paviliun buku. Tanpa hasil apapun, dia sangat marah hingga memaki. Kemudian, dia memutuskan untuk mengunjungi King Yayuan untuk melihat anak-anak. Mungkin bisa sedikit menghibur hatinya yang lelah. Namun, ketika tiba di sana, dia tidak menemukan siapapun. Dengan penuh tanya, Yang Xian masuk ke halaman dalam. Ternyata mereka sedang berlatih metode kultivasi dasar. Melihat mereka semua tampak tidak fokus, Yang Xian tidak bisa menahan napas. Jika tidak memiliki persiapan mental, apa gunanya memaksakan diri untuk berlatih? Setelah itu, Yang Xian mengamati latihan para murid generasi ketiga. Dia juga menemukan banyak masalah di sana. Meskipun mereka berlatih jurus pedang umum Gunung Hua, itu bukanlah tingkat yang seharusnya dipelajari oleh murid generasi ketiga. Latihan selanjutnya bahkan lebih mengejutkannya. Dia melihat para murid membentuk formasi pedang 7 bintang, tetapi tanpa kekuatan serangan sedikit pun. Yang tersisa hanyalah pertahanan. Yang Xian benar-benar kecewa melihat Sekte Gunung Hua yang telah jatuh. Yang Xian membuat keputusan dalam hati, yaitu mengembalikan kejayaan Sekte Gunung Hua seperti dulu. Saat Yang Xian menuruni gunung, dia melihat seorang pemuda berlatih sendirian. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia diam-diam mengamati sebentar. Dia melihat tinju bayangan pemuda itu cukup bagus, tetapi koordinasinya dengan langkah kaki sangat buruk, sehingga dia sering terjatuh saat latihan. Yang Xian tidak tahan untuk tidak memberinya beberapa petunjuk. Namun pemuda itu mengatakan bahwa itu bukanlah tinju bayangan, melainkan kombinasi tinju bayangan dan tangan tersebar plum blossom. Karena kedua jurus itu terlihat keren, maka dia ingin menggabungkannya untuk menciptakan jurus tinju baru. Ini membuat Yang Xian sangat kesal. Kau pikir kau dewa pedang? Hanya dengan fokus berlatih satu jurus, kau baru bisa benar-benar menguasainya. Karena kau berlatih 2 jurus sekaligus, langkah kakimu jadi berantakan. Mendengar ini, pemuda itu tiba-tiba mengerti. Bagaimana aku tidak menyadari kalau langkah kakiku yang bermasalah? Yang Xian ingin melanjutkan bantahannya. Tetapi sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meninggalkan kata-kata berlatihlah dengan baik lalu berbalik pergi. Namun, belum jauh dia berjalan, dia berbalik lagi. Siapa namamu? Namaku Zhang Ping. Aku murid generasi kedua. Yang Xian menunjuk ke arah pemuda itu.
Aku ingat kau. Beberapa hari kemudian, Yang Xian datang ke King Yayuan dan memanggil Zhang Ping dan murid generasi pertama, Bantan. Kemudian, dia menggambar pola aneh di tanah dengan ranting. Selanjutnya, dia melompat dengan ilmu meringankan tubuh. Anak-anak yang penuh harap melihat pemandangan ini, wajahnya langsung muram. Terlalu mudah. Namun, Yang Xian tersenyum misterius. Lihat baik-baik, jika dilakukan dengan benar, akan menjadi seperti ini. Setelah berkata demikian, ia kembali menggunakan ilmu meringankan tubuh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia melewati pola di tanah. Melihat ini, anak-anak terkejut. Mereka mengangkat tangan, menunjukkan keinginan untuk belajar. Yang Xian memberitahu mereka caranya. Lalu ia menghampiri Zhang Ping dan Ban Yun. Bisakah kalian melihat sesuatu? Zhang Ping tampak bingung. Namun, Ban Yun melihat sesuatu. Ini sepertinya langkah 7 bintang perguruan kita. Tapi aku tidak tahu metode pernapasannya. Mendengar itu, Yang Xian tampak bangga. Ini adalah 64 gerakan tenaga dalam. Saat menggunakan metode pernapasan ini untuk bergerak cepat, akan mengumpulkan tenaga dalam dan tenaga luar secara bersamaan. Tapi metode pernapasan ini telah dilupakan oleh Gunung Hua sejak puluhan tahun yang lalu. Ban Yun agak bingung. Gunung Hua memiliki begitu banyak metode pernapasan yang kuat. Mengapa kita justru diperlihatkan 64 gerakan? Metode pernapasan yang membutuhkan waktu untuk dikuasai. Itu yang kau sebut metode pernapasan yang kuat? Apakah kau ingin mereka berlatih selama 40 tahun juga? 100 tahun yang lalu, di dunia persilatan ada 5 pendekar tertinggi. Meskipun mereka tidak berhubungan satu sama lain, ada satu kesamaan di antara mereka. Sebelum mereka mempelajari jurus pamungkas, metode pernapasan yang mereka gunakan adalah 64 gerakan. Dan langkah 7 bintang yang kuminta mereka pelajari, didasarkan pada Bagua, menyembunyikan 64 variasi. Anak-anak, berdasarkan garis dan pola di tanah, pernapasan akan berubah seiring setiap gerakan. Satu putaran penuh sama dengan 64 kali pernapasan. Inilah metode yang disimpulkan Yang Xian setelah memuntahkan darah berkali-kali di Gunung Hua. Setelah itu, Yang Xian pergi ke tempat murid generasi ketiga berlatih. Ia memanggil kakak seperguruannya, Yang Xiaohu, dan menariknya ke samping. Setelah memberinya beberapa petunjuk, ia memberitahu murid-murid yang hadir. Sekarang, kakak seperguruanku akan mengajarkan jurus pedang baru kepada kalian. Begitu kata-kata ini terucap, tempat itu langsung gempar. Tidak ada yang percaya bahwa dalam beberapa menit, kakak seperguruan mereka bisa mempelajari jurus pedang. Yang Xian sudah menduga mereka tidak akan percaya. Jadi ia sengaja memanggil murid generasi pertama, Ban Yun. Kalau begitu, kau dan Yang Xiaohu bertarunglah. Pertarungan antara keduanya akan segera dimulai. Murid generasi pertama, Ban Yun, melancarkan serangan lebih dulu. Jurus pedang meteor langsung menekan lawannya tanpa ampun. Tapi hanya sesaat, Yang Xiaohu dengan cepat membalikkan badannya, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan dahsyat. Ban Yun nyaris berhasil menangkisnya. Namun ia menyadari ritmenya telah diganggu. Sulit baginya untuk membalas. Di tengah kilatan pedang, keduanya kembali beradu beberapa kali. Ban Yun akhirnya melihat sesuatu. Namun, saat ia hendak membalas, ia mendapati Yang Xiaohu telah menghilang dari hadapannya. Yang Xiaohu sudah berada di atas kepalanya dengan pedang terhunun. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan Ban Yun, tetapi juga para tetua di bawah panggung. Ini jelas jurus pedang tanah longsor. Ini jurus yang digunakan murid luar. Tapi bagaimana bisa sekuat ini? Mungkinkah anak ini jenius pedang? Saat itu, Ban Yun memutuskan untuk tak menahan diri lagi. Dia mengangkat tangannya dan beberapa energi pedang menyembur keluar. Yang Xiaohu langsung terdesak. Dia tahu jika begini terus, dia pasti kalah. Dia harus melakukan sesuatu. Sebelum pertandingan, Yang Xian pernah berkata padanya, ketika kau tidak tahu harus berbuat apa, teruslah berkelit darinya. Selama kau bertahan, pasti akan ada jalan. Tekad terpancar dari mata Yang Xiaohu. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, menerbangkan debu. Lalu, dia melompat ke atas. Keduanya kembali bertarung. Tanpa disangka, pedang Yang Xiaohu semakin cepat. Saat ini, bahkan Ban Yun pun kesulitan menangkisnya. Saudara-saudara seperguruan di bawah panggung terkejut. Bagaimana mungkin, murid generasi ketiga bisa mendesak murid generasi pertama? Sepertinya merasa kehilangan muka. Ban Yun mulai menyalurkan energi dalam ke pedangnya. Lalu, dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan dahsyat. Di saat genting ini, Yang Xian langsung berdiri di depan mereka berdua, mencegah serangan pedang itu. Setelah memuji Yang Xiaohu, Yang Xian berbalik menatap Ban Yun. Kau sangat ingin mengalahkan seorang anak? Atau memang kau sepicik ini? Beberapa hari kemudian, Yang Xian mengajarkan jurus pedang yang telah ia perbaiki kepada murid generasi ketiga dan kedua, dan hasilnya sangat efektif. Bahkan ada murid generasi kedua yang setelah mendapat bimbingan, berhasil mengalahkan tetua dalam pertandingan jurus pedang dasar. Berita ini langsung menggemparkan seluruh Gunung Hua. Para murid kagum pada Yang Xian, dan menyebut jurus pedangnya sebagai jurus pedang dewa. Ini membuat Yang Xian kesal. Padahal dia sudah bersusah payah. Tapi semua keuntungannya diambil oleh Tang Hao, dewa pedang itu. Gunung Hua diam-diam berubah di bawah pengaruh Yang Xian.
Tapi murid generasi pertama mulai merasa cemburu, karena dia membimbing semua murid. Kecuali murid generasi pertama. Apa dia melupakan kami? Tak lama kemudian, Yang Xian mengumpulkan semua murid generasi pertama. Tapi Gunung Hua sekarang sudah berbeda. Jumlah murid generasi pertama hanya tersisa 12 orang. Yang Xian menghela nafas panjang. Ku tahu kalian juga ingin bimbinganku. Tapi kalian adalah pasukan elit Gunung Hua, pendekar pedang Mei Hua. Tidak ada jalan pintas. Bahkan jika tidak ada jalan, kalian tidak boleh menyerah pada jurus pedang Mei Hua. Jadi mulai hari ini, kalian akan mengundurkan diri dari semua jabatan dan pergi ke lembah Tingfeng. Hanya dengan begitu, kalian bisa melupakan segalanya dan fokus berlatih. Tentu saja, aku akan datang setiap malam untuk memeriksa. Setelah mendengar itu, para murid sangat gembira, karena itu berarti mereka akan mendapat bimbingan dari Dewa Pedang. Sementara Yang Xian menyeringai licik, akhirnya bisa melatih tubuh juga. Beberapa hari kemudian, sekelompok besar orang berkumpul di Gunung Hua. Mereka semua adalah murid dari sekte bawahan Gunung Hua. Kedatanganku kali ini karena menerima surat dari Yang Xian. Saat itu, Yang Xian muncul di atas panggung. Semua orang terkejut dan tercengang. Dewa Pedang Tang Hao ternyata masih hidup. Apakah dia ingin kita bersumpah setia lagi kepada Gunung Hua? Tentu saja Yang Xian tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia langsung mengatakan bahwa Gunung Hua saat ini sedang kesulitan keuangan. Dia memanggil mereka ke sini untuk meminta uang. Setelah mendengar itu, para murid tidak peduli apakah dia Dewa Pedang atau bukan. Mereka langsung memakinya dengan keras. Lagi pula, mereka datang dari berbagai penjuru dunia persilatan, dan telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke Gunung Hua. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan alasan seperti itu? Karena Yang Xian memanggil mereka ke sini. Tentu saja dia sudah mempersiapkan segalanya. Dunia persilatan adalah tempat yang sangat berbahaya. Bertahan hidup bukanlah hal yang mudah. Karena kalian mencari nafkah dengan ilmu bela diri dari Gunung Hua, sudah sepantasnya kalian membayar sejumlah uang. 00. Kalian boleh saja tidak membayar, tapi kalian harus meninggalkan apa yang kalian ambil dari Gunung Hua. Maksud Yang Xian sangat jelas. Tidak bayar, ilmu bela diri kalian akan dilumpuhkan. Meminta seorang pendekar untuk melepaskan ilmu bela dirinya tentu saja mustahil. Saat itu, seorang pria berdiri. Gunung Hua sekarang benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak akan meninggalkan apapun. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama murid-muridnya. Namun, belum jauh mereka berjalan, dia tiba-tiba melayang di udara. Kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya. Bruk, dia jatuh ke dalam genangan darah. Ku bilang kau boleh pergi, melumpuhkan ilmu bela diri seseorang dari jarak 100 meter. Pemandangan ini membuat para murid ketakutan. Mereka hanya bisa mengantre dengan patuh untuk membayar. Mereka takut menjadi orang berikutnya yang dilumpuhkan. Namun, dua bersaudara dari Villa Suemei punya rencana lain. Mereka berpikir jika mereka membayar, Gunung Hua akan terus meminta uang. Oleh karena itu, mereka memikirkan sebuah cara, yaitu menulis perjanjian. Setelah kami meninggalkan Gunung Hua, jika dia ingin uang lagi, tergantung apakah kami setuju atau tidak. Namun, mereka meremehkan Yang Xian. Dia tidak percaya pada perjanjian kedua bersaudara itu. Dia langsung memutuskan untuk menahan mereka berdua, sampai uangnya dikirim. Barulah kalian boleh meninggalkan Gunung Hua. Yang Xian tidak menghiraukan protes mereka berdua. Dia langsung memanggil murid luar berikutnya. Seorang pria kekar yang tampak garang. Dia berasal dari perguruan bela diri Yixin di Hangzhou. Dia tidak hanya sangat sopan, tetapi juga langsung menyumbang 200 tael perak. Hal ini membuat Yang Xian merasa curiga. Bagaimana mungkin perguruan bela diri kecil bisa begitu murah hati? Oleh karena itu, saat dia hendak pergi, Yang Xian menahannya juga. Saat itu, ketua aula petir tiba-tiba tersadar. Setelah menyadari bahwa ilmu bela dirinya telah dilumpuhkan, dia langsung menendang pintu kamarnya. Dia berniat untuk meminta penjelasan dari Yang Xian. Namun, begitu masuk, dia langsung menyesal. Karena dia merasakan aura yang sangat kuat. Aura yang tidak mungkin bisa dilawannya. Dia ketakutan dan berlutut di lantai. Tiba-tiba dia bersujud. Yang Xian menghela napas pasrah. Kau juga, tetap di sini. Jangan pergi sampai aku mengizinkanmu. Saat ini, hanya tersisa satu wanita. Dia adalah Bai Suya, Santa Suci dari Sekte Teratai Putih. Dia sudah lama tidak puas dengan Gunung Hua. Jadi dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Gunung Hua. Tapi sebelum dia sempat bicara, Yang Xian memutuskan untuk menahannya. Hal ini membuat Bai Suya sangat marah. Tapi dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Yang Xian. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Yang Xian mengumpulkan murid luar yang tersisa. Begitu dia masuk, seorang wanita menghampirinya dan mengatakan bahwa dia adalah putri dari perkebunan Bao Hua.